Halo, perkenalkan nama aku Kalista. Di video ini aku ingin mengajak kalian melihat sisi lain dari sebuah kata yang sering kita dengar, migrasi. Ketika kita membicarakan soal migrasi, biasanya kita berpikir tentang seseorang yang pindah ke kota atau negara lain untuk bekerja, menempuh pendidikan, atau mendapatkan hidup yang lebih baik. Tapi apakah migrasi selalu untuk kepentingan pribadi? Kali ini aku ingin bercerita tentang seorang tokoh dunia yang melakukan migrasi karena alasan yang sangat berbeda. Namanya adalah Mother Teresa atau Bunda Teresa, seorang biarawati Katolik kelahiran Skopje yang kini termasuk wilayah Makedonia Utara. Ia lahir pada tanggal 26 Agustus 1910 dan pada usia 18 tahun memulai hidup membiara dengan bergabung dalam kongregasi Sisters of Loreto. Perjalanan hidupnya membawanya bermigrasi jauh ke India. Tapi bukan karena alasan ekonomi, bukan pula karena tuntutan pekerjaan. Ia pindah karena panggilan spiritual yang begitu dalam, sebuah misi untuk membantu mereka yang paling menderita. Setibanya di India pada akhir 1920-an, Bunda Teresa yang memiliki nama asli Agnese Gongse Boyashu memulai masa novisiatnya dan mengajar di Saint Mary School di Kolkata. Di sanalah ia menyaksikan langsung kondisi masyarakat miskin yang sangat menyentuh hatinya. Namun, pada saat itu panggilan spiritual khusus belum sepenuhnya muncul. Titik baliknya terjadi saat ia dalam perjalanan kereta dari Kolkata ke Darjeeling. Di sanalah ia merasakan yang disebutnya sebagai a call within a call, panggilan batin untuk meninggalkan biara dan mulai melayani orang-orang miskin secara langsung. Tapi Bunda Teresa tidak langsung bertindak. Ia merenung, berdoa, dan memohon izin kepada Vatikan. Butuh lebih dari 1 tahun sampai akhirnya pada tahun 1948 izin itu datang. Ia pun keluar dari biara dan memulai pelayanannya di pemukiman kumuh di Kolkata. Saat itu ia tidak memiliki gaji, tidak memiliki rumah. Ia harus meminta-minta makanan dan obat-obatan. Dalam catatannya, ia mengaku sempat merasa ingin kembali ke biara. Tapi ketika melihat penderitaan yang lebih besar di luar sana, rasa syukurnya justru tumbuh. Dan ia memilih untuk melanjutkan pelayanannya. Pada tahun 1950, ia mendirikan Missionaries of Charity, sebuah kongregasi Katolik yang didedikasikan untuk melayani yang termiskin dari yang termiskin. Pelayanannya kemudian berkembang, mendirikan pusat perawatan lepra, panti asuhan, klinik kesehatan, dan rumah bagi anak-anak yang diterlantarkan. Seiring berjalannya waktu, pemerintah mulai memberikan dukungan berupa makanan dan obat-obatan. Dan dikarenakan Bunda Teresa menguasai 5 bahasa, Bengali, Albania, Serbia, Inggris, dan Hindi, pelayanannya pun menjangkau berbagai negara, termasuk membuka cabang di New York, Amerika Serikat. Setelah wafat karena serangan jantung pada tahun 1997, Bunda Teresa dikenang sebagai tokoh spiritual dunia. Ia dibeatifikasi oleh Paus Yohanes Paulus II dan pada 4 September 2016 dinyatakan sebagai santa oleh Paus Fransiskus. Kisah hidup dan migrasinya pun terus dikenang, bukan hanya oleh umat Katolik, tetapi juga oleh dunia internasional sebagai warisan kemanusiaan. Migrasi yang dilakukan oleh Bunda Teresa adalah bukti bahwa perpindahan tempat tidak selalu demi kenyamanan pribadi. Dalam kasusnya, migrasi adalah bentuk pelayanan tulus, pengorbanan, dan kasih yang besar terhadap sesama manusia. Ia meninggalkan kehidupan nyaman di biara, masuk ke lorong-lorong penderitaan, dan mengubah rasa peduli menjadi tindakan nyata. Semuanya karena satu hal, yaitu panggilan hati. Dari kisah ini, kita bisa belajar bahwa migrasi bukan hanya soal fisik, tetapi juga soal makna, dedikasi, dan misi hidup. Halo, terima kasih sudah menyimak cerita ini. Jangan lupa like dan share ke teman-teman atau ke keluarga kalian jika kalian merasa kisah ini bisa menginspirasi lebih banyak orang. Saya Kalista, pamit undur diri. Sampai jumpa.